Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Oke, di edisi yang ke berapa ini? Saya nggak tahu ini edisi yang berapa. Kita santai sejenak, tidak terlalu banyak membahas tentang teori, tapi saya akan memulainya dengan cerita. Oke, saya teringat cerita dari guru saya, salah seorang guru. Dia mengatakan dia bercerita tentang masa lalunya dia, ya. Jadi masa lalunya dia itu sekitar umur 7 sampai 15 tahun mungkin ya, 7 sampai 16 tahun lah. Jadi sekitar 7 sampai 16 tahun itu papanya papanya dia ini kawin lagi, ya, menikah lagi dengan perempuan lain selain ibunya. Jadi kan dia jadi punya ibu tiri, ya. Nah, ibu tirinya ini hobinya mengatur. Ya, jadi ibu tirinya ini hobinya tuh mengatur dia terus. Jadi dia tipe apa ya? Tipe ibu tiri yang hobinya itu ngatur-ngatur. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi guru saya mengatakan ketika dia berumur 7 sampai 16 tahun, ya, antara 7 sampai 16 tahun, saya tulis aja biar 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 saya nggak lupa, ya. Antara 7 sampai 16 tahun ini hidupnya tuh seperti terkekang. Nggak punya temen, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak berani mencoba hal-hal yang baru. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia ini mempunyai satu apa ya, suatu, kalau dia mengatakan ini sebagai dia memberikan arti dalam hidupnya dia bahwa bahwa meaning, ya, bahwa orang perempuan itu orang perempuan itu adalah orang yang suka ngatur-ngatur. Jadi kalau dia mengatakan bahwa orang perempuan itu adalah orang yang menjengkelkan, adalah orang yang suka mengatur, suka ikut campur urusannya orang, ya. Dimana dia tuh berpikiran memberikan meaning bahwa semua orang perempuan seperti ibu tirinya dia, ya, umur 7 sampai 16 tahun, dan dia benci sekali, dia nggak suka sekali dengan ibu tirinya. Dan setiap kali dia mengingat ibu tirinya itu, dia merasa jengkel, dia merasa apa ya, kesel gitu. Dan pada saat itu 7 sampai 16 tahun dia anak yang nggak berdaya, harus ikut orang tua kan, karena belum, secara ekonomi belum cukup, dan nggak berdaya. Ya sudah, ibu tiri seperti itu, ya ya sudah diikutin, meskipun di dalam hati sebenarnya dia tidak suka diperlakukan seperti itu, tapi ya mau bagaimana lagi, nggak berdaya. Nah, kenapa sampai umur 7 sampai 16 tahun? Karena setelah itu papanya bercerai dengan si ibu mertua ini. Jadi sejak umur 16 tahun setelah umur 16 tahun dia sudah tidak bertemu lagi ibu mertua, sorry, ibu tiri. Ya, jadi dia tidak lagi bertemu dengan ibu tirinya, sudah selesai. Ketika ibu tirinya berpisah dari dia, berpisah dari ayahnya, dia merasa bahwa yes, freedom, akhirnya saya terbebas dari pengaruh si nenek sihir itu, ya. Dan dia juga melihat bahwa ayahnya pun, suaminya dari si ibu tiri ini, ayah kandungnya itu juga diatur-atur hidupnya sama si ibu tiri ini. Jadi dia juga kasihan melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Oke. Dan kemudian seperti biasa umur 18 tahun kalau di Amerika itu sudah pergi meninggalkan rumah. Ya, jadi budayanya di Amerika itu kalau sudah umur 18 tahun dia tuh keluar meninggalkan rumah. Kalau bule, ya, kalau orang Cina enggak, kalau orang Asia enggak. Tapi kalau orang bule 18 tahun itu sudah keluar dari rumah, dan orang tua itu membiayai kebutuhan pokoknya aja. Jadi sewa rumah itu orang tua bayar, sekolah atau kuliah itu orang tua yang bayar, tetapi uang saku enggak. Ya, kebutuhan sehari-hari dia kasih. Jadi misalkan hanya untuk sekedar makan secukupnya, cukup lah, bisa lah dikasih uang saku juga masih. Cuman nggak tinggal bersama dengan orang tua. Ya, biasanya jumlah uangnya tuh pasti kurang. Ya, biasanya jumlah uangnya pasti kurang. Karena itulah kalau Anda lihat di Amerika itu, atau Anda lihat di film-film, anak umur 18 tahun itu biasanya mereka suka kerja di McDonald atau kerja jadi di pegawai toko, jadi kasir di supermarket untuk dapat uang tambahan. Ya, jadi ada bagusnya, ada jeleknya juga. Ya, kalau kita orang Asia ini ngomong budaya, kalau kita orang Asia ini anak ya tetap anak, biarpun sampai umur 40 tahun, 50 tahun, ya tetap tetap anak-anaknya terus kan. Jadi tetap harus disuapin terus.
ya harus dilindungin. Tetapi kalau di bule enggak, kalau di bule itu eh, kalau pemikiran orang barat itu umur 18 tahun ya itulah saatnya kamu mengenal dunia. Ya, jadi dunia ini jangan kamu tinggal di rumah saya lagi. Jadi misalkan saya orang tua nih, kamu jangan tinggal di rumah saya lagi. Kamu lihatlah dunia luar. Ya, kamu tinggallah di situ. Jangan khawatir kamu nggak punya duit. Saya akan topang misalkan 2 tahun sampai kamu umur 20, saya akan penuhi semua kebutuhan dasarmu. Bukan yang berlebihan ya, kebutuhan dasar aja. Jadi misalkan rumah, ya rumah sewa, sewa rumah kan cuma sewa room, kan nggak seberapa. Sama makan ya makan apa adanya. Jadi uangnya pasti nggak cukup. Jadi uang memberi orang tua pasti nggak cukup. Karena itu membuat si anak jadi survival, jadi mental survivalnya jadi tumbuh, maka dia harus bekerja. Ya paling gampang bekerja, atau dia harus berkarir, atau dia harus apapun lah, pokoknya kamu harus bisa mendapatkan uang sehingga kamu bisa survive. Karena itu orang bule cenderung survivalnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang Asia. Tidak semua, tapi pada umumnya seperti itu. Ya, oke, kembali lagi cerita ke guru saya tadi ini. Dia umur 18 tahun sudah berpisah dengan orang tuanya, memang harus seperti itu. Dan seperti anak muda pada umumnya, dia pun juga bekerja. Dia pun juga pacaran. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Ketika dia bekerja, 3 kali dia pindah kerja. Jadi pekerjaan yang pertama di tempat A, dia dapat bos. Bosnya itu perempuan hobi ngatur. Ya, kemudian kerja di tempat B, pindah kerja, sama juga. Dia punya bos, bosnya perempuan, perempuannya suka ngatur sama seperti ibu tirinya. Dan kemudian kerja di tempat C, di mana tempat yang paling enak sebelum dia kemudian memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Tempat C, perusahaan besar, saya juga pernah pegang sahamnya, gajinya cukup oke, tapi manajernya perempuan persis kayak ibu tirinya, hobinya ngatur, komplain terus, mengeluh terus, kerja gak ada benernya, persis sama. Oke, ya masih belum selesai, dia juga pacaran sampai 4 kali pacaran dengan perempuan, ya. Semua tipenya 1, 2, 3, 4, semua adalah tipe cewek. Ini adalah tipe cewek yang persis seperti ibu tirinya. Tukang ngatur, cemburuan, dikit gak boleh, itu gak boleh. Bergaul sama si A gak boleh, bergaul sama si B gak boleh. Pokoknya bener-bener pacaran itu bener-bener tersiksa. Ya, tersiksa. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Ya, pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, pernah nggak Anda mengalami hal yang seperti ini? Oke, di mana Anda itu punya satu pengalaman yang buruk dengan orang lain di masa lalu, tapi ternyata hidup Anda, orang itu sudah nggak ada. Ya sama seperti apa namanya ibu tirinya ini, sejak umur 16 tahun, ya setelah dia bercerai, ibu tirinya bercerai dengan papa kandungnya dia, ayah kandungnya, dia sudah nggak pernah ketemu secara fisik dengan ibu tirinya yang menjengkelkan itu. Nggak pernah. Ya. Tetapi sosok ibu tirinya itu bisa bermunculan, berganti rupa menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini di lingkungan kerjanya dia. Oke? Dan dia juga bisa berubah menjadi ini, dan ini di lingkungan percintaannya dia. Ya, jadi orang pacaran, nemu pacar, oke awalnya bagus, oke tiba-tiba kok berubah jadi seperti itu. Selalu sama, dia putus dengan yang ini karena alasan yang sama, kembali lagi dengan yang ini, kembali lagi dengan ini, kembali lagi dengan ini. Terus seperti itu. Ya, sampai akhirnya dia belajar memahami apa sebenarnya yang terjadi, memahami polanya. Ya, singkat cerita, dia belajar aliran spiritual, belajar kembali ke dalam, ada apa dengan saya? Kenapa saya selalu attract orang-orang seperti ini? Ya, inilah Ho'oponopono. Jadi ketika mengalami hal seperti ini, ya kalau kita dalam kondisi yang lagi emosional tidak stabil, ya kita akan mudah saja mengatakan bahwa ini semua gara-gara si ibu tiri sialan itu, gara-gara si nenek sihir itu. Kenapa saya harus mesti sama dia? Kenapa dia harus muncul dalam hidup saya? Ya itulah yang dia lakukan di fase-fase awal. Ketika dia pertama kali mengenal dunia spiritual, mengenal dunia di dalam dirinya sendiri. Ya, itulah di fase-fase awal. Ya, dan kemudian dengan berjalannya waktu, ya, kemudian dia mulai menyadari bahwa sebenarnya dia sendirilah yang attract. Ya, ini Ho'oponopono mengatakan 100% responsible bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Anda itu terjadi karena Anda sendirilah yang attract. Anda sendirilah penyebab utamanya. Kenapa orang-orang ini bisa datang dalam hidup Anda? Kemudian dia mulai cari apa? Kalau memang saya penyebabnya, saya pasti ada sumber yang di dalam yang menarik ini semua.
Ternyata sumbernya adalah masa lalunya dia bersama si ibu tiri ini. Di mana dia ini mulailah belajar tentang artinya namanya meaning. Kita memberikan arti dalam semua kejadian yang ada di masa lalu kita. Ya, saya memberikan arti. Artinya apa? Ya, jadi ada satu arti, ada satu di balik satu arti, ya, artinya dia ada satu meaning bahwa kalau misalkan kamu ingat 7 sampai 16 tahun, kamu ingat ibu tirimu, apa yang kamu ingat dengan ibu tirimu? Apa kesan apa yang muncul? Maka kesannya adalah kesan yang menjengkelkan, kesan yang orang yang suka mengatur, kesan yang ini ya itu dikumpulkan sampai bikin satu kesimpulan bahwa dia mengatakan bahwa dari situ saya menemukan meaning bahwa semua wanita pasti hobinya mau ngatur, mau menang sendiri, mau seenak-enaknya dia. Kita laki-laki cuma ditindas, cuma dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita cuma mau dihisap uang kita, misalkan seperti itu. Ya, jadi itulah meaning yang ada, yang muncul karena kejadian itu. Ya, perhatikan sekali lagi, kejadian itu sebenarnya netral, tetapi karena ada meaningnya, sehingga kejadian itu bisa nempel, dan kejadian ini attract dengan hidupnya dia sampai sekarang. Padahal sekarang dia sudah umur 30 tahun lebih. Ya, tapi kejadian ini terus nempel dan itu akan menarik orang-orang terus datang. Kesimpulannya simple, selama Anda belum bisa berdamai, ya, selama Anda masih belum bisa menetralkan meaningnya, itu arti dari berdamai, maka selama itu pula Anda akan terus attract orang-orang seperti itu. Orang yang sama. Kenapa? Karena gelombang yang kita pancarkan, vibrasi yang kita pancarkan sesuai dengan orang-orang ini. Sehingga cuman berganti rupa aja. Ya, A sudah, oke. Kemudian kita cerai, kita putus. Kita nggak mau kerja di situ, minta dipecat. Oke, kita mengundurkan diri, pindah ke perusahaan lain. Ternyata B ketemu B, awalnya baik, ujung-ujungnya sama aja. Awalnya C, ujung-ujung pindah ke tempat C, ketemu C, ke tempat lain. Kemudian bertemu dengan C, awalnya baik, kemudian ujung-ujungnya sama aja. Terus kejadian pattern ini berulang, dan berulang. Ya, sama juga dengan pacaran. Berulang. Selama sumbernya belum selesai, maka ini akan terus berulang, dan berulang. Oke. Nah, kemudian dia menyelami lagi arti dari kata meaning ini. Meaning ini kita selami lagi. Dan kemudian apa sebenarnya kenapa saya punya meaning? Meaning ini kenapa bisa muncul? Karena ada yang namanya emosi. Betul sekali. Ini adalah lemnya. Di balik meaning pasti ada emosi. Ya. Meaning ada emosi, dan emosi apa sebenarnya kita cari di dalam? Ternyata ada satu emosi bahwa saya adalah orang yang tidak layak. Don't deserve ya bahasa Inggrisnya, dicintai. Kalimat seperti ini sering sekali muncul ya ketika saya berteman dengan orang-orang bule. Ingat nggak kalau teman-teman mengikuti YouTube saya ketika saya pernah kolaborasi dengan Mrs. Connie, ya, dia adalah ahli Ho'oponopono, pernah sembuh dari kanker dan segala macam. Ketika ditanya disuruh menceritakan masa lalunya dia, muncul kalimat bahwa I'm not lovable. Saya nggak bisa dicintai. Saya nggak layak untuk dicintai. Ya, jadi perasaan kata tidak layak ini, perasaan kata deserve, kata layak ini ya, layak kalau bahasa Indonesianya adalah layak. Kalau Anda sekarang sudah berpikir tidak layak, ya, maka apa yang terjadi? Ya itulah menjadi realitas Anda. Ya, dan kemudian gabungan antara emosi dan meaning ini, ya. Jadi emosi dan meaning ini akan menjadi realitas Anda. Inilah yang menjadi realitas Anda. Nambah ilmu lagi kan? Ya, jadi ada emosi di baliknya, kemudian Anda menyimpulkan, ada meaning, dan kemudian itulah terjadi realitas Anda. Sehingga kenapa kok orang-orang ini bisa datang terus dan menerus? Karena kita ini merasa diri terus teringat dengan kejadian itu, ada meaning itu, meaningnya belum beres. Kenapa kok belum bisa beres? Karena ada perasaan, ada emosi tidak layak dicintai ini masih belum selesai. Sehingga di dalam dirinya itu ada satu rasa
Bukan ngomong tidak percaya diri ya. Ada suatu rasa bahwa saya ini tidak layak untuk dicintai. Ya, jadi rasa ini sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi rasa itulah yang kemudian dipancarkan oleh dia secara tidak langsung ke semesta. Sehingga dia akan attract orang-orang dengan frekuensi yang sama datang dalam hidupnya dia sesuai dengan apa yang dia vibrasikan. Ya, kenapa orang-orang ini bisa datang dalam hidupnya dia? Karena frekuensinya sama. Gampang kan? Simple ya. Karena frekuensinya sama. Kalau frekuensinya nggak sama, orang ini nggak mungkin datang dalam hidup Anda. Datang yang mungkin kalau cuma sekedar teman, ketemu teman, selesai, ya sudah. Itu berarti cuma sekedar numpang lewat. Tapi kalau dia muncul sebagai bos, di mana ketemu terus setiap saat, muncul sebagai pacar, di mana kita sudah bermain-main emosi, jadi orang yang terdekat dengan kita, maka itulah sebenarnya orang yang kita attract berdasarkan kita punya vibrasi. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kesimpulannya ada satu pertanyaan, simpel, bukan kesimpulan tapi pertanyaan. Lalu bagaimana Pak caranya? Lalu bagaimana caranya supaya kejadian seperti ini tidak muncul berulang kali, tidak muncul berulang kali, tidak muncul berulang kali. Ya, setelah kita mengetahui ini, oke, semua saya tahu berawal dari ibu tiri saya. Saya tahu bahwa saya lah yang attract semuanya. Oke, bagus. Anda sudah mencapai level itu, berarti Anda sudah mencapai pemahaman yang luar biasa. Anda sudah aware bahwa Anda tidak lagi mencari kambing hitam, Anda tidak lagi menyalah-nyalahkan orang lain, bahwa Anda sendirilah penyebabnya. Itu langkah yang sudah cukup bagus. Cukup bagus untuk memulai. Dan baru kemudian kita masuk lebih dalam lagi, mulailah kita menyadari namanya meaning ini. Oh, ternyata ada artinya meaning seperti ini. Ya, ada artinya memberi meaning, dan kemudian kita masuk lagi ke dalam, kita mempelajari emosinya yang muncul bahwa oh, saya tidak layak dicintai. Oke, sudah tahu sampai di situ belum cukup untuk mengubah. Kenapa? Karena Anda harus melakukan satu hal lagi, yaitu Anda ingat gak ketika Anda belajar tentang time frame. Oke. Jadi, kalau kita lihat sekarang, supaya kita bisa berubah menjadi orang yang tidak lagi berkaitan dengan masa lalu kita, ya, atau berdamai dengan masa lalu kita, maka kita harus bisa menjadi orang yang baru, betul nggak? Apa yang dimaksud dengan orang yang baru? Orang yang baru artinya adalah Anda harus mempunyai pola pikir atau set paket pola pikir yang berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu. Betul? Ya, Anda harus berbeda. Nah, supaya Anda bisa melakukan ini, maka sebelumnya Anda harus tahu yang ini dulu. Ya, perhatikan prosesnya. Jangan mau instan, oke? Anda harus tahu ini dulu. Prosesnya adalah Anda harus tahu penyebabnya kenapa. Anda stop menyalahkan orang lain, 100% responsible. Baru kemudian Anda belajar tentang meaning dan emosi di balik itu. Barulah kemudian Anda mulai berpikir ke arah sini. Oke, berarti ya, saya punya kesadaran bahwa diri saya yang lama adalah saya punya emosi bahwa saya tidak layak, betul? Maka diri saya yang baru supaya itu berubah, maka saya harus merasa diri adalah layak. Saya harus bermain-main ke zona diri yang baru, yaitu layak. Jadi ada dua macam cara untuk melakukan ini. Yang pertama adalah Anda harus berdamai dulu dengan masa lalu Anda, ya. Berdamai dulu dengan masa lalu Anda, yaitu Anda penyebabnya adalah ibu tiri. Ibu tirinya ini hanya datang dalam hidup Anda untuk memberikan Anda pelajaran. Perhatikan, bukan part per part tapi keseluruhan, ya. Anda tidak lagi mengutuk ibu tiri Anda. Ya, jadi kalau misalkan kita pura-puranya nih Anda adalah guru saya ini ya, kita jadi pura-puranya kita pakai studi kasus ini, kalimatnya saya ganti Anda. Apapun case-nya kurang lebih sama polanya. Ya, jadi kalau dalam kasus guru saya ini, jadi prinsipnya adalah oke, sekarang Anda sudah tahu ini. Oke, good. Anda sudah tahu bahwa Anda bahwa Anda lah penyebab dari semuanya. Anda sudah tahu mengapa ada meaning dan emosi di dalamnya. Anda sudah tahu ada sosok namanya ibu tiri yang mewakili ini semua. Kemudian sekarang saatnya kita berdamai dengan ibu tiri ini. Mungkin Anda bisa mewujudkan dia mengulang kejadian di masa lalu, dan kemudian Anda mengatakan bahwa I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ho'oponopono bekerja, itu sangat-sangat powerful, sehingga itu bisa menetralkan rasa emosi yang terpendam di dalam diri Anda yang berlebihan.
Dan kedua adalah Anda berusaha untuk menerima bahwa semua ini terjadi untuk kebaikan Anda. Karena apa? Kalau tidak ada ibu tiri, kalau Anda tidak mengalami ini semua, maka Anda nggak bisa jadi seperti sekarang. Ya, itu pola berpikir kita geser ke masa lalu. Ya, cara pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita bermain-main dengan masa depan. Jadi tadi kalau yang pertama kita berada di now, oke? Di now, kita akan bermain-main dengan masa lalu, yaitu kita berdamai dengan masa lalu. Jadi artinya kita menggunakan hoponopono dan segala macam, kita berdamai dengan masa lalu kita, menetralkan masa lalu kita sehingga artinya akan berbeda. Kalau artinya berbeda, maka emosinya juga berbeda, maka itu akan menjadi netral. Dan itu ketika netral, maka vibrasi Anda pun juga berbeda. Oke? Dan kemudian yang kedua adalah kita bermain-main dengan future, yaitu kita mencoba mengkoneksikan diri kita dengan masa depan kita. Kita meng-create masa depan kita. Sebenarnya bukan meng-create, tapi memilih masa depan kita. Kita menjadi orang yang baru yang punya set pemikiran berbeda dengan apa yang terjadi pada old me. Ya, ini adalah old me, ini ada new me. Diri saya yang lama dan diri saya yang baru. Coba Anda pemilih, Anda kreasikan diri yang baru seperti apa. Kalau tadi saya tidak layak dicintai, sekarang saya layak untuk dicintai. Saya layak dicintai. Ya, ada banyak emosi tapi saya pakai ini aja ya. Sehingga diri yang baru ini adalah punya set yang berbeda sekali dengan diri Anda yang lama. Dan kemudian setelah Anda sudah bisa mengkoneksikan ini dan Anda sudah bisa merasakan ini, maka Anda harus lebih banyak more, Anda punya waktu dan less di sini. Anda punya waktu khusus, ya ini yang kita sebut sebagai meditasi. Anda punya waktu khusus untuk berada dalam satu zona di mana Anda lebih banyak mengalami ini, lebih sedikit mengalami ini. Inilah yang kita lakukan selama meditasi. Jadi ketika kita melakukan meditasi, kita mendatangkan diri kita ini adalah future me. Kita mendatangkan future me di dalam now. Kita mendatangkan future me di dalam now. Dan kemudian kita berada more. Kita memberikan more. Memberikan atensi lebih pada future me. Kurang, less attention. Mengurangi perhatian kepada apa yang terjadi saat ini. Jadi semakin Anda give more attention to this, maka apa yang terjadi? Tubuh kita akan menjadi semakin terbiasa dengan diri kita yang baru. Mulai lama-lama pertama ditolak, lama-lama akan diterima. Dan apa yang terjadi? Maka program baru ini pelan-pelan akan mulai masuk ke dalam tubuh dan vibrasi Anda pun berubah. Maka semuanya akan berubah automatically, effortlessly. Ya, jadi semuanya ini adalah diniatkan, bukan terjadi otomatis prosesnya ini. Oke, terlalu banyak bisa dipahami atau masih bingung, it's okay. Ikutin aja, nggak masalah. Karena apa? Karena apa yang saya sampaikan sekarang ini sebenarnya rangkuman dari semuanya. Ya, mungkin ada beberapa part yang masih belum saya ajarkan, tapi rangkumannya kurang lebih secara garis besarnya seperti ini. Oke, jadi kalau Anda sudah bosan lihat video saya, Anda langsung sudah bisa lihat, oh seperti ini rutenya. Atau kalau Anda masih ingin lebih dalam lagi belajar tentang ini, paling tidak Anda sudah punya petanya. Oh seperti ini. Nah inilah yang saya lakukan. Ini kan cerita tentang guru saya. Apakah saya sendiri pernah mengalami seperti ini? Yes. Ya, terutama kalau Anda ingin tahu Anda harus melakukan satu meditasi yang diajarkan oleh Joe Dispenza yang disebut dengan energy balancing ya. Namanya energy balancing. Ada satu tipe meditasi yang disebut dengan energy balancing. Oke. Jadi energy balancing ini mengobok-obok cakra yang ada di dalam sehingga memori lama luka batin Anda akan dipaksa keluar, dan ini akan Anda mengalami bahwa ternyata saya yang mengalami ya. Ternyata bahwa di dalam diri ini masih banyak problem atau bukan problem ya, emosi yang belum beres. Bukan memorinya yang kita hilangkan sekali lagi, tapi meaningnya yang kita hilangkan, emosinya yang kita hilangkan, sehingga itu tidak lagi menghambat laju kita di masa depan sekarang ini.
Bisa dipahami ya, itu poinnya. Ya, ini baru satu kejadian, ada banyak sekali kejadian di dalam ini yang belum beres, belum berdamai, masih punya arti yang masih, ya kalau kita ngomong kasarannya, kita masih belum terima dengan kejadian itu. Kenapa saya harus mengalami kejadian itu? Kenapa? 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 Selalu pertanyaan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi progres kita, ya. Inilah yang menjadi apa? Menjadi penghambat kita. Kenapa kita nggak bisa maju sekarang? Kenapa kok saya seret ini, seret itu? Sebenarnya ya diri kita sendirilah. Karena program itu, saya percaya sekali kalau pemikiran kita dirubah, vibrasi kita dirubah, maka otomatis semuanya pasti akan berubah. Jadi kalau cara yang paling gampang adalah Anda mengubah vibrasi. Tapi kan mengubah vibrasi itu perlu proses. Nggak bisa Anda cuma seminar satu kali langsung vibrasi terubah, nggak bisa. Pemahamannya harus step by step. Dan Anda harus benar-benar paham, Anda harus benar-benar mengalami. Nggak usah khawatir, ya. Anda cukup tahu dulu, karena nanti step by step Anda akan saya bawa menuju progresnya itu. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa berguna. Dicatat kalau memang ada yang penting, kalau memang ada yang berguna supaya tidak lupa. Dan bukan cuma dicatat tapi dipahami, direnungkan. Apabila ada yang tidak berguna, lupakan saja. Karena sekali lagi ilmu ini bukan ilmu saya. Ilmu ini adalah ilmunya orang yang saya sharingkan kepada teman-teman. Ya, saya pun juga belajar. Saya bukan expert. Teman-teman tidak harus setuju dengan saya. Nggak setuju pun juga boleh. Oke? Yang pasti lakukan yang terbaik buat diri Anda. Pastikan Anda lebih mengenal diri Anda lebih dalam lagi. Reward-nya akan sangat besar. Ya, jadi perjalanan kita ini adalah mengenal diri sendiri lebih dalam dibandingkan dengan mengenal dunia luar kita. Oke? Sampai ketemu di kelas spiritual berikutnya. Tetap semangat. Thank you. I love you. Bye.